Itulah doa yang tanpa kita panjatkan, tanpa kita bicarakan, tanpa kita ucapkan, sudah sampai karena kesolehan kita, karena kesolehan dari seorang anak. Bukan hanya sebuah doa yang hanya di bibir saja, tidak mampu menembus rohani sang anak untuk berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan kami Sejati Channel. Pada tema video kami kali ini, kami masih akan membahas tentang seputar ziarah. Silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Para sahabat semua, mari langsung saja kita masuk pada tema kita kali ini. Kali ini ada pertanyaan dari sahabat kami atas nama akun Sobri Albantani. Berikut pertanyaannya. Mohon tanya Ki, jika kita setiap hari Jumat ziarah rutin ke orang tua sendiri dengan tujuan mendoakan almarhum orang tua agar diampuni dosanya, menurut pandangan Aki gimana? Mohon pencerahannya. Ini memang salah satu hal yang benar-benar harus diungkap secara gamblang. Di sini kita masuk di dalam salah satu hadis dikisahkan oleh Abu Hasan Az-Za'farani tahun 517 Hijriah, menerangkan barang siapa yang bermaksud mengucapkan salam kepada mayit, hendaklah diucapkan sambil menghadap ke kuburan. Dan jika ingin berdoa, hendaklah berpindah dari tempatnya dan menghadap kiblat. Kemudian berikutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 147 dijelaskan, kebenaran itu adalah milik Rabbmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mungkin niat kita baik mendoakan orang tua. Tapi terkadang di dalam hati kecil kita ragu. Keraguan itu seputar tentang terkabulnya doa kita atau tidak. Jadi di sini mengenai doa kita terkabul atau tidak, mungkin wallahu a'lam ya, hanya Allah yang tahu. Tetapi dalam sebuah doa, seseorang itu sudah mampu atau sudah memiliki perkiraan. Maksudnya seperti ini, apakah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terkabul jika kita tidak mau berbuat baik. Kemudian diterangkan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Di dalam hadis ini menurut saya cukup menegaskan apakah kita mendoakan orang tua di makomnya itu terkabul atau tidak. Saya kira sudah cukup menegaskan. Tapi di sini kita sebagai orang yang awam yang merasakan bahwa keagungan Allah itu sangat jauh untuk kita gapai, untuk kita capai, kita hanya mampu berusaha untuk mendoakan sesering mungkin. Siapa tahu dari ribuan doa yang kita panjatkan, ada satu yang nyangkut, ada satu yang diterima Allah.
Artinya di sini apa yang kita jalankan, kita masih belum begitu jelas diterima atau tidak, sampai atau tidak. Untuk itu kita harus menegaskan di dalam pribadi kita. Apa sih sebenarnya yang menolong kita di alam akhirat nanti? Apa sebenarnya yang menolong orang tua kita di alam akhirat saat ini, yakni amalnya di dunia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa dari anak yang soleh. Dan di dalam pertanyaan ini kita masuk ke dalam doa anak yang soleh. Di sini sebenarnya yang ditanyakan adalah kesolehan sang anak. Di sini jelas, di dalam hadis ini jelas doa anak yang soleh, atau bukan doa anak. Kalau doa anak kan semua anak bisa, soleh atau tidak, semua bisa. Tapi di sini doa anak yang soleh. Yang dipertanyakan adalah kesolehan kita sebagai anak. Jadi pada saat kita ini menjadi seorang anak yang soleh, betul-betul Allah sendiri yang mengetahui bahwa kita ini adalah anak yang soleh, bukan kita merasa jadi soleh. Artinya, jika pada saat kita dinyatakan sebagai anak yang soleh, maka selain di tempat lahiriah kita, maka di alam batin sana terlihat cahaya terang di rumah-rumah kita, terlihat cahaya terang yang selalu mengiringi kita, yang selalu terpancar dari kesolehan kita. Kemudian di sini saya katakan bahwa sebenarnya alam lahir dan alam batin adalah hanya satu keadaan yang beda dimensi saja. Artinya pada saat cahaya dari kesolehan kita ini terpancar keluar, baik di lahiriah maupun di batiniah. Artinya orang tua kita di alam sana akan tahu, akan mengetahui. Karena beliau sendiri yang sudah mendahului kita selalu mencari cahaya. Selalu mencari cahaya untuk penerang ruhnya, untuk menuntun ruhnya. Dan cahaya-cahaya tersebut, cahaya-cahaya yang mampu terlihat, mampu terdeteksi adalah dari anak-anak mereka. Jadi pada saat orang tua kita di sana yang sudah mendahului kita melihat ada cahaya yang begitu terang di rumah, mereka akan merasakan bahagia bahwa ada anak-anak mereka, ada anak turunnya yang hidupnya selalu bercahaya. Maka kebahagiaan itulah, rasa bahagia itulah yang mampu mengangkat sisi rohani mereka dan menuntun ke alam yang terang. Itulah sebetulnya hakikat dari anak yang soleh. Itulah doa yang tanpa kita panjatkan, tanpa kita bicarakan, tanpa kita ucapkan, sudah sampai karena kesolehan dari seorang anak. Bukan hanya sebuah doa yang hanya di bibir saja, tidak mampu menembus rohani sang anak untuk berbuat baik. Maka benarlah video yang sudah kita share kemarin, bahwa sebuah ziarah kubur bukanlah sebuah ibadah yang bersifat wajib. Jadi tidak berdosa jika kita tidak melaksanakannya. Karena dengan kita berziarah, diharapkan kita mampu mengingat mati. Karena kematian itu adalah sangat nyata. Ziarah kubur adalah sebuah sarana untuk mengingatkan pikiran kita, akal kita akan kematian. Bahwa itu adalah sangat nyata. Lalu mengapa kita sadar untuk berbuat baik pada saat ajal sudah menjemput kita, pada saat nyawa sudah sampai di tenggorokan,
Para sahabat semua, mari kita ingat Allah, kita ingat mati, kita ingat-ingat terus, kita pertebal ingatan-ingatan kita. Kita penuhi mindset kita dengan kematian-kematian. Artinya kita ingat dengan akhirat, artinya kita ingat dengan batin ya, artinya kita mengingat nurani kita, hati kita, ruh kita, bahwa semua membutuhkan perjalanan dan siraman-siraman untuk kita mampu berbuat baik dan beranjak menjadi seorang yang soleh, sehingga para pendahulu kita, para orang tua kita mampu melihat cahaya tersebut di rumah-rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.